Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah spekulan di bulan puasa atau bulan Ramadan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top Report bersama saya Hamdan Al-Akaf. Juga stabilitas harga bahan pangan khususnya jelang lebaran jadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Pemenuhan harga membuat bulan suci Ramadan serta lebaran identik dengan meningkatnya beban kehidupan warga. Harga bahan makanan yang tinggi adalah realita yang membebani kehidupan rakyat jelata. Rakyat tidak peduli apakah kenaikan harga bahan makanan ini dipicu spekulasi atau persoalan distribusi. Yang rakyat inginkan adalah stabilitas harga agar faktor ekonomi tidak mengganggu persiapan hari raya. Benarkah kita hanya bisa pasrah menghadapi lonjakan harga ini? Sebagai sebuah keniscayaan, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pada hari raya Imlek dan juga memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pokok ini mulai terpantau mengalami kenaikan harga. Selengkapnya kita akan melihat apa saja bahan pokok yang kini terpantau harganya mulai merangkak naik dari pasar santai yang berada di Jakarta Selatan. Kita akan berbincang dengan salah satu pedagang. Halo Mbak, boleh bergabung dengan Metro TV sebentar Mbak? Nah, ini dengan Mbak siapa nih Mbak? Mbak Santi. Mbak Santi, ini kan masuknya bulan suci Ramadan dan saat ini lagi hari raya Imlek nih Mbak. Untuk harga bahan-bahan, apa saja sih Mbak yang udah mulai naik harganya? Yang mulai naik cabai Mas ya. Cabai jenis apa Mbak yang udah mulai naik? Cabai rawit. Sekarang harga berapa Mbak? 120. 120.000 dari normalnya? Normalnya 80. 80 jadi 120 ya Mbak? Iya. Selain cabai 50%. ada mungkin sayur-sayur atau bawang gimana Mbak? Sayur kayak bayam, kangkung itu yang naik. Per ikat berapa dan sekarang dulu berapa Mbak? Biasanya kan 6.000, 5.000. Sekarang 8.000 nyampe 10.000. Itu per ikatnya. Kalau untuk bawang gimana Mbak sekarang? Bawang naik dikit sih Mas. Dari berapa sekarang? Dari 55 nyampe 60 sekarang. Untuk bahan-bahan pokok itu biasanya udah naik dari kapan sih Mbak? Ya semenjak musim hujan mungkin ya Mas ya. Musim hujan ya Mbak ya? Jadi ini apakah karena faktor hujan atau karena apa sih Mbak harganya kok jadi naik? Karena barangnya susah juga ya. Oh, barang susah dapat ya Mbak ya? Jadi semuanya pada naik. Nah, kalau kayak gini memang biasanya tuh normal terjadi ya Mbak kalau mau puasa dan mungkin pas hari raya besar? Ya, tapi kalau emang puasa itu pada naik sih. Oke, nah kalau dari masyarakat sendiri gimana Mbak? Pada ngurangi pembelian nggak Mbak karena ini? Ya orang cuma pada kaget ya. Biasanya harganya ini pernah naiknya kan kayak nggak ini terlalu banyak gitu naiknya. Nah, Mbak kalau Jadi kayak bertemu 2 hari raya sama kemarin kan banyak bencana ya, musim hujan tuh banyak yang kebanjiran, akhirnya banyak yang gagal panen dan sebagainya. Jadi menyebabkan harga-harga tuh naik juga gitu. Jadi udah gagal panen menemui 2 hari raya besar gitu ya, Imlek sama hari puasa gitu. Jadi harga itu mungkin bisa dimainkan di sini gitu. Jadi yang awalnya mungkin berapa, kan ada kelangkaan, harga bisa dinaikkan. Tadi kan bayangkan tuh ya, cabai aja bisa naik sampai 50% tuh, yang awalnya 80.000 sekarang bisa mencapai 120, berarti kan naik 50% tuh. ada sayur, ada juga bawang. Nah, selain itu juga biasanya ini naik akan sampai kapan sih Mbak? Apakah nanti sampai akhir mau masuk lebaran atau biasanya akan turun lagi Mbak? Ya, biasanya sih nyampe lebaran juga ini sih tinggi dia bakal naik. Seperti biasa, kenaikan harga menandai datangnya bulan puasa. Dan hampir dapat dipastikan kenaikan harga pangan terus berlanjut hingga lebaran. Kenaikan harga bahan pangan seperti sudah menjadi tradisi tahunan, atau lebih tepat disebut penyakit kambuhan. Presiden berganti, tidak satu pun yang mampu menyudahi fenomena tahunan ini. Dari tahun ke tahun, pola kenaikan harga tidak jauh berbeda. Menurut sumber resmi, stok disebut aman bahkan berlimpah. Namun harga di pasar naik tanpa dapat dicegah. Kenaikan paling mencolok terjadi pada harga cabai, disusul bawang, daging ayam, dan telur. Komoditas-komoditas yang bukan barang mewah, melainkan kebutuhan makanan harian rumah tangga. Ya kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya barang-barang mahal itu kan memang dari awal nggak terjangkau sama orang-orang yang biasa. Tapi ini barang sembako, barang-barang yang umum harus dibeli gitu kan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan ataupun minuman. Kalau misalnya masalah ini nggak selesaikan ya kasihan orang-orang biasa yang mungkin makan aja susah gitu. Sekarang harga-harga naik, makin susah lagi gitu. Yang awalnya mungkin udah pas-pasan, sekarang harus dikurangi porsinya gara-gara kenaikan harga yang luar biasa ya.
Aduh, kasihan ya. Masyarakat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mengeluhkan lonjakan harga bahan pokok. Komoditas yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai. Harga cabai rawit merah dari Rp60.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Pasar tradisional Cihapit, Kota Bandung juga mengalami kenaikan harga yang cukup drastis. Harga cabai rawit merah misalnya naik 2 kali lipat dibandingkan harga Dua normal. kali lipat, berarti 100% Sehari tuh ya. menjelang bulan puasa, bumbu dapur juga mengalami kenaikan harga. Para pedagang berharap harga dapat segera stabil agar masyarakat tidak semakin tertekan di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan Ramadan. Kasihan tuh ya. Kenaikan Warga. harga daging sapi juga terpantau di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Harga daging sapi dari Rp130.000 per kilogram naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Kenaikan harga di pasar hanya mengikuti naiknya harga jual sapi di tingkat distributor dan tingginya permintaan konsumen. Harga daging berapa di jelang Imlek dan Ramadan? Harga daging sekarang 140.000, ada kenaikan dari sebelumnya. Berapa sebelumnya? Sebelumnya harga daging 130.000. 2 hari ini naik 140.000 karena memang dari distributornya barang udah naik. Yang beli rame nggak? Alhamdulillah kalau yang beli Sehari bisa terjual berapa? kalau hari ini cuma 1 ekor. Ramadan memang selalu diiringi peningkatan konsumsi rumah tangga, dipicu tradisi berbuka bersama hingga persiapan jamuan di hari raya. Namun di balik lonjakan harga, kerap terjadi praktik spekulasi dan penimbunan. Ketika itu yang pasokan masalah. ditahan, padahal permintaan melonjak, harga dengan mudah terdongkrak. Tuh, jadi ketika suplainya itu ditahan, misalnya sebenarnya suplainya ada, cuma gara-gara ditimbun ataupun ditahan, akhirnya terjadi kelangkaan di pasar. Nah, kalau misalnya sudah terjadi kelangkaan, maka barang yang awalnya itu biasa itu menjadi lebih berharga. Jadi demand-nya tinggi, tidak mampu menemui suplainya, gitu. Jadi harga harus dinaikkan untuk menyeimbangkan gitu ya antara suplai sama demand-nya. Jadi ya kasihan yang si warganya nih yang demand-nya tinggi tapi tidak bisa mendapatkan barang tersebut gitu. Jadi rebutan, semakin banyak yang rebutan berarti harganya semakin naik. Nah, ini akan mungkin dimanfaatkan oleh para spekulan, para orang yang bisa memanipulasi barangnya, harga barangnya gitu kan. Dampaknya menjadi parah bagi kelompok berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per September 2025, jumlah penduduk miskin sebanyak 8,25% dari total penduduk Indonesia. Bagi mereka, kenaikan harga cabai atau telur bukan sekedar fluktuasi angka. Gonjang-ganjing harga adalah ancaman langsung terhadap kualitas asupan nutrisi mereka. Ketika harga kebutuhan pokok naik tajam, rumah tangga miskin terpaksa mengurangi konsumsi harian atau mengalihkan anggaran dari kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan. Kontrol price ya, sidak pasar, harga pasar seperti apa. Kalau misalkan ada kenaikan kan bisa dilihat ini faktornya dari apa gitu. Apakah ya ini sih udah lumrah ya kalau mau lebaran pasti telur naik, segala macam mentega naik karena ada bikin kue segala macam. Tapi Ya, seharusnya pemerintah harus turun ke pasar langsung untuk kontrol price. Ini mau Imlek emang naik. Ya kayak harga timun jadi dari 5.000 jadi 8.000. Telur jadi dari 30 jadi 33. Ya pengennya sih harganya stabil aja gitu. Kita juga ekonomi lagi kurang. Memang kok dilihat ya, dihitung itu mungkin kenaikan tadi mungkin kecil gitu ya, mungkin ada berapa ribu sampai 5.000, 3.000 gitu. Cuma kalau di total per harinya gitu ya mungkin naiknya 10.000 lah. Kalau dikali 30 hari atau enggak sebulan gitu ya itu bisa sampai 300.000 ya. Itu udah naikkan yang lumayan parah untuk keluarga yang mungkin kurang mampu ya. Untuk naikkan mungkin yang awalnya pas-pasan tuh harus dikurangin ke
kebutuhan yang lain harus dikurangin atau dia itu harus meminjam, entah itu ngutang atau itu mungkin pinjol dan sebagainya, sehingga ini akan mempersulit ekonomi yang sudah sulit gitu ya, udah miskin gitu. Jadi nanti harus bayar kayak bunganya di bulan kemudian untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi kasihan banget gitu ya kondisinya. Kenaikan harga tidak hanya dikeluhkan warga. Pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga karena membuat omset turun. Di Pasar Kranji, Kota Bekasi misalnya, harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Harga ayam potong per ekor naik Rp5.000. Daging sapi naik Rp10.000 per kilogram. Harga telur ayam tembus Rp32.000 per kilogram. Kenaikan harga yang tinggi dirasa berat oleh pedagang maupun pembeli. Jadi pembeli juga sebenarnya nggak bisa ngambil untung juga, gara-gara kayak kalau misalnya dia juga jual dengan harga tinggi, sedangkan daya beli masyarakatnya itu tidak mencapai harga tersebut, ya bakal nggak laku. Apalagi khusus ini kayak daging-dagingan gitu kan, kalau misalnya daging itu nggak cepat laku, itu mungkin akan membusuk dan itu akan menyebabkan kerugian bagi para penjualnya juga gitu. Jadi dari pembeli ataupun dari penjual akhir itu tidak mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Nah, lalu siapa yang mendapatkan keuntungan ketika harga itu naik? Pasti kayak ada spekulan ataupun orang yang bisa manipulasi harga di balik layar ini gitu, yang gak ketahuan nih siapa gitu, sehingga harga-harga itu bisa naik gitu kan di pasar ini. Jadi kasihan tuh yang pembeli akhir ataupun di konsumen yang ingin membeli barang tersebut ya. Nanti, namun mekanisme pengawasan harga di pasar tetap sama, yaitu dengan menggelar sidak atau razia. Pekan ini, tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo bersama Badan Pangan Nasional melakukan sidak harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan di pasar tradisional Larangan Sidoarjo. Dalam sidak tersebut, didapati harga daging ayam potong dan cabai rawit merah mengalami kenaikan signifikan. Kita melakukan pengecekan, ada beberapa temuan, yaitu di mana untuk daging ayam itu mengalami kenaikan, yaitu di angka 41.000 dan 42.000. Di mana untuk ayam itu tidak ada HET. Dan yang kedua yaitu cabai rawit merah. Tadi berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang, bahwa harga itu meningkat karena musim hujan, jadi untuk stok juga agak sulit. Jadi harga cabai merah rawit meningkat di harga 90.000. Harga daging ayam potong naik di kisaran Rp5.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit merah melonjak hampir 2 kali lipat, dari Rp50.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga dipicu berkurangnya pasokan dari produsen. Barangnya tidak ada, Pak. Telat memang kosong. Jadi barangnya itu omsetnya cuma sedikit. Makanya mahal terus. Satgas Pangan Polda Metro Jaya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Koja Baru, Jakarta Utara. Pengecekan ini dilakukan setiap hari selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pengecekan oleh Satgas ini dilaksanakan minimal 46 titik di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya akan turun langsung ke pasar tradisional maupun retail modern untuk memeriksa stok bahan pokok dan pangan serta menjaga keamanan dan mutu. Satgas ini berkaitan dengan teguran ya, ataupun langkah-langkah preventif, yang mana langkah-langkah preventif itu harusnya kita memberikan teguran, dan nanti kalau mereka masih setelah diberikan teguran hari ini, kita mengecek lagi kurang lebih 1 minggu dan mereka masih menjual dengan harga yang tidak sesuai, itu maka akan diajukan atau direkomendasikan untuk dicabut izinnya oleh DPM PTSP. Namun ada kendala yang dihadapi karena mereka pedagang ini tidak mempunyai izin berusaha, maka dari itu kami juga menggandeng dari PD Pasar untuk bisa melakukan intervensi tersebut. Jadi banyak faktor yang kenapa harga barang itu bisa naik gitu, dari stoknya mungkin nggak tersedia atau dari distribusinya yang macet gitu, yang mungkin di jalannya
terhambat gitu, sehingga barang tuh nggak sampai tepat waktu. Ketika demandnya tinggi, barangnya nggak ada gitu, sehingga harganya naik gara-gara kelangkaan barangnya. Atau mungkin ada gara-gara faktor musim juga gitu, gara-gara musim hujan. Nah, musim hujan tuh biasanya kan ada beberapa kebun ataupun kayak cabai gitu kan, itu yang kebanjiran akhirnya membusuk gitu, jadi gagal panen. Itu nanti akhirnya bisa menyebabkan naiknya harga gitu, karena kan barangnya sedikit tapi orang yang butuh banyak. Ditambah lagi sekarang juga ada event-event gitu, kayak misalnya perayaan hari besar gitu, kayak misalnya Imlek ataupun puasa gitu ya. Bulan Ramadan tuh biasanya tuh orang butuh banyak, kayak misalnya buat kue itu kan pasti butuh telur gitu. Nah, telur itu mungkin akan mengalami kenaikan juga untuk memenuhi kebutuhan si pasarnya gitu ya. Apalagi orang-orang yang banyak merayakan tuh pasti daging juga diperlukan, kayak misalnya buat opor, ada yang buat rendang gitu kan. Orang yang biasanya nggak buat makan kayak daging-dagingan, gara-gara merayakan hari raya akhirnya kebutuhan juga sangat tinggi. Jadi demand yang tinggi tidak menemui supply yang memadai. Nah, akhirnya harga naik dan akan menyusahkan orang-orang biasa gitu, apalagi yang miskin gitu ya, yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhan dasar gitu ya, yang biasanya tuh pas-pasan. Apalagi sekarang naik, mungkin sekarang harus meminjam uang ataupun harus mengurangi kebutuhan makannya gitu. Mungkin porsi nasi dikurangin, lauknya dikurangin, sayurnya juga pasti dikurangin untuk memenuhi kemampuan daya belinya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari masalah spekulan atau masalah kenaikan harga di bulan hari raya, ataupun masalah kayak musim dan cuaca juga gitu ya. Jadi double akhirnya menyebabkan harga naik gitu ya di pasar. Nah, mungkin yang bisa kita pelajari, kalau misalnya kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.